Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Clara Rebecca Knesya Saragi akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Pengelolaan Sampah di TPA Ganet Kota Tanjung Pinang menggunakan Causal Loop Diagram atau CLD. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antar faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah di TPA Ganet menggunakan pendekatan sistem thinking, khususnya metode Causal Loop Diagram atau CLD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penelitian ini mulai dari pendahuluan, metode penelitian, dan hasil pembahasan hingga kesimpulan. Yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, pada bagian pendahuluan ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya permasalahan sampah akibat pertumbuhan jumlah penduduk, pengembangan wilayah perkotaan, serta meningkatnya aktivitas masyarakat. Semakin tinggi aktivitas masyarakat, maka jumlah sampah yang dihasilkan pun semakin meningkat. Apabila sampah tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, hingga penurunan kualitas lingkungan hidup. Lalu, di Kota Tanjung Pinang sendiri ini berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, produksi sampah ini mencapai sekitar 120,6 ton per hari. Selain berasal dari rumah tangga, perdagangan, dan perkantoran, Kota Tanjung Pinang ini sebagai wilayah pesisir juga yang menerima tambahan sampah dari kawasan pantai dan perairan. Nah, seluruh sampah ini sebagian besar dikelola di TPA Ganet, sehingga TPA ini memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pengelolaan sampah. Namun demikian, meningkatnya volume sampah ini menyebabkan pengelolaan di TPA Ganet itu juga semakin besar dan menimbulkan berbagai permasalahan seperti penumpukan sampah, pencemaran lingkungan, serta meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Lalu, permasalahan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, tapi melibatkan banyak variabel yang seperti jumlah penduduk, volume sampah, partisipasi masyarakat, kapasitas pengangkutan, hingga dukungan pemerintah. Oleh karena itulah, penelitian ini menggunakan pendekatan causal loop diagram untuk menggambarkan hubungan sebab akibat antar variabel dalam sistem pengelolaan sampah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan beban pengelolaan sampah di TPA Ganet. Yang kedua, bagaimana hubungan sebab akibat antar variabel yang terdapat dalam sistem pengelolaan sampah. Dan yang terakhir yaitu bagaimana model causal loop diagram ini dapat menggambarkan sistem tersebut. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah di TPA Ganet. Yang kedua, menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel. Yang ketiga, menyusun konseptual menggunakan causal loop diagram sebagai gambaran sistem pengelolaan sampah di TPA Ganet Tanjung Pinang. Nah, manfaatnya ini secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai penerapan sistem thinking dan causal loop diagram dalam pengelolaan sampah. Sedangkan secara praktisnya, penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah maupun pengelolaan TPA dalam meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah. Lalu, ada metode penelitiannya. Nah, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2026 di TPA Ganet Tanjung Pinang. Data yang digunakan ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, meliputi data volume sampah, jumlah penduduk, kapasitas pengangkutan sampah, serta literatur ilmiah berupa jurnal dan penelitian terdahulu. Nah, peralatan yang digunakan antara lain yaitu komputer atau laptop, Microsoft Word, Draw.io atau Microsoft PowerPoint untuk menyusun model causal loop diagram serta internet sebagai sumber literatur. Nah, penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, identifikasi variabel, analisis hubungan sebab akibat antar variabel, penyusunan model causal loop diagram, analisis model, kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan dan pemberian rekomendasi. Nah, dalam analisis data yang digunakan dengan pendekatan sistem dynamics dengan metode CLD, setiap hubungan ini diberikan polaritas positif maupun negatif. Hubungan positif itu berarti variabel meningkat dan variabel lain juga meningkat, sedangkan hubungan negatif itu peningkatan satu variabel menyebabkan penurunan pada variabel lainnya. Yang ketiga, bab 3 adalah hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil identifikasi, diperoleh 11 variabel yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah di TPA Ganet. Nah, variabel tersebut itu meliputi yang pertama, jumlah penduduk, yang kedua, volume sampah, yang ketiga, beban TPA Ganet, yang keempat, kesadaran masyarakat,
Yang kelima, partisipasi masyarakat. Yang keenam, pemilihan sampah. Yang ketujuh, daur ulang sampah. Yang ke-8 ada anggaran pemerintah. Yang ke-9, kapasitas pengangkutan sampah. Yang ke-10 ada pencemaran lingkungan. Dan terakhir itu keluhan masyarakat. Selanjutnya, dilakukanlah analisis hubungan antar variabel sehingga diperoleh 13 hubungan sebab akibat dengan polaritas negatif dan maupun positif. Sebagai contoh nih, sebagian besar jumlah penduduk masyarakat, maka volume akan semakin meningkat. Nah, semakin besar beban TPA, maka potensi pencemaran lingkungan ini dan keluhan masyarakat juga meningkat. Seperti itulah contoh yang dapat diambil dari polaritas itu. Lalu penjelasan kausal diagramnya. Dari hubungan antar variabel tersebut, kemudianlah disusun model kausal loop diagram. Model ini memperlihatkan bagaimana seluruh variabel ini saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, dalam penelitian juga ditemukan adanya dua balancing loop atau umpan balik penyeimbang. Balancing loop pertama yaitu pengurangan volume sampah melalui peningkatan kesadaran masyarakat, partisipasi masyarakat, pemilihan sampah, dan terakhir itu kegiatan daur ulang. Sedangkan balancing loop kedua itu mengeluarkan mekanisme pemerintah dalam meningkatkan kapasitas pengangkutan sampah sebagai respon terhadap meningkatnya beban pengelolaan sampah. Nah, dengan adanya kedua balancing loop ini, sistem memiliki mekanisme pengendalian agar beban pengelolaan sampah itu tidak terus meningkat. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa volume sampah merupakan variabel yang paling dominan karena berpengaruh langsung terhadap peningkatan beban TPA maupun pencemaran lingkungan. Sedangkan anggaran pemerintah ini menjadi variabel pengendali karena mampu meningkatkan kapasitas pengangkutan sekaligus mendukung program edukasi masyarakat. Nah, berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkanlah terdapat 11 variabel utama yang saling berhubungan dan dalam sistem pengelolaan sampah di TPA Ganet. Hubungan antar variabel ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan volume sampah, sehingga beban pengelolaan di TPA pun juga meningkat. Dan sebaliknya, peningkatan kesadaran masyarakat ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan sampah dan daur ulang, sehingga volume sampah itu dapat dikurangi. Lalu ada model causal loop diagram yang disusun menghasilkan dua balancing loop yang berfungsi menjaga keseimbangan sistem dalam pengelolaan sampah. Lalu selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa sampah merupakan faktor yang paling berpengaruh, sedangkan anggaran pemerintah menjadi faktor pengendali utama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Lalu berdasarkan hasil penelitian ini, dapatlah beberapa saran. Yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan program edukasi dan sosialisasi agar kesadaran masyarakat ini terhadap pengelolaan sampah semakin meningkat. Yang kedua, kapasitas pengangkutan serta sarana pendukung pengelolaan sampah sangat perlu untuk ditingkatkan karena pelayanan menjadi lebih efektif. Yang ketiga, penelitian ini selanjutnya dapat mengembangkan model dengan pendekatan sistem dinamis berbasis simulasi, sehingga dapat memprediksi perilaku sistem pengelolaan sampah di masa yang mendatang. Nah, dengan pemaparan hasil penelitian yang dapat saya sampaikan, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Demikian pemaparan hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan, khususnya di TPA Ganet Kota Tanjung Pinang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.